malam kanan kiri katakan, Yesus kita luar biasa. Mari persiapkan hati kita, saudara, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ajar mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari saudara bisa pujikan dengan sendiri, saudara. Jangan mengerti kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, dan mulia. Tuhan tak pernah gagal. Mari saya untuk setiap bangkit berdiri, saudara. Setiamu untuk selamanya. Iman
Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan. Tuhan tidak pernah gagal merancangkan rencananya atas setiap kita, saudara. Aku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Bahasa roh, karena bahasa roh, jangan terganggu apapun. Dalam nama Yesus, bangun roh, siketa pakana mukura bataka. Jesus name, ira bataka mukura bataka da bataka, sikira bataka namu, ira masyande, ora bataka da butuko da butuko. Malam ini bicara atas kami semua yang nonton juga, Tuhan. Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil. Meskipun firman ini berkali-kali diulang, tetap beda. Karena pengurapan Allah turun. Aku percaya kami datang ke tempat ini mengerti isi hatimu dan harus mengerti isi hatimu. Urapi, kami angkat kedua tangan kami. Urapi, dalam nama Yesus. Latih kami masuk dalam perkara-perkara besar, perkara-perkara ilahi, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus urapi. Berikan kami juga kecerdasan ilahi, yang kami boleh menangkap firman, dan kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Kami bicara soal yang profetik, latih roh kami, kedagingan kami, kupas, sehingga roh itu tumbuh dan muncul oleh karena urapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap dan percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, silakan duduk. Ya, saya tunggu semua duduk. Buka semua kitab Nabi Hagai. Nabi Hagai. Ya. Nabi Hagai pasal 1 ayat yang ketiga saja langsung. Nabi Hagai pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, yang baru datang juga perlu buka langsung. Semua perhatikan baik-baik. Ya, dengarkan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, perhatikan semua. Ayat yang keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami, perhatikan semua, rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini, R-nya besar, rumah Tuhan tetap jadi apa? Rumah Tuhan. Kita lebih fokus yang ke fisik, kita lebih fokus yang ke fisik, jangan rupa roh, tidak diperhatikan. Ya, perhatikan baik-baik, saya ulangi.
Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapan dengan baik? Ini tentang orang-orang yang sudah mapan sebetulnya. Sedang rumah, akhirnya besar, rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Saya minta Anda tenang dulu, lihat handphone matikan semua supaya Anda paham. Ya, saya bilang Bali. Rumah ini tetap jadi reruntuhan. Ya, ayat yang kelima. Shopee-nya matikan semua. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah apa? Keadaanmu. Kenapa banyak Tuhan susah hidupnya? Karena rumah Allah dibuang. Karena rumah Allah tidak diperhatikan, tapi cuek. Gobloknya begini. Padahal kalau dia bangun rumah Allah, hidupnya akan diberkati. Kalau dia bangun rumah Allah, mujizat terjadi. Siapa yang setuju angkat tangan? Tapi ingat, bangun rumah Allah. Dan itu ada harga yang harus dibayar. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-6. Semua baca sama-sama pelan-pelannya. 1, 2, 3. Kamu menabur banyak, tapi bawa pulang hasil. Perhatikan. Terus kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum sampai terus. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Terus. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja apa? Apa yang Anda lakukan semua lopang. Bocor semua. Kenapa? Karena rumah Tuhan jadi reruntuhan. Kalau ada orang pelayanan tidak bangun rumah Allah, tidak ada urapan. Dan kita kadang-kadang lebih cuek, saudara. Yang penting duit, gobloknya ini. Anda lupa bahwa itu kekekalan. Saya ulangi, kamu menabur banyak, semua lihat. Tetapi bawa pulang hasil sedikit. Nabur, tidak terima apapun. Sudah nabur banyak, ya nabur berkali-kali, tapi hasil cuma sedikit. Kenapa? Karena rumah Allah jadi reruntuhan. Maka orang, Pak saya nabur kenapa belum mulai? Karena rumah Tuhan kamu biarkan. Kalau Anda percaya kuasa Tuhan turun bagimu, Anda harus nabur atau Anda harus membangun rumah Allah. Kalau Anda hanya pikiran hanya duniawi terus, bukan roh, itu yang saya katakan engkau akan kehilangan. Saya beberapa hari lalu saya mimpi, saudara. Nah, saya minta Anda ngerti yang Bali juga. Saya mimpi, saya lihat tsunami besar. Tsunami besar. Dan saya sempat naik ke atas untuk lihat tsunami-nya. Begitu besar. Gedung rumah lewat. Airnya bergulung-gulung lewat. Ditelan semua. Tapi mengerikan sih. Karena saya lihat itu awan turun sekali, dekat. Semua dengar baik-baik. Bali, saya nggak nakuti. Bali itu salah satu yang paling rawan. Tapi kita berdoa supaya tidak terjadi. Tapi dengar baik-baik. Tsunami yang besar. Di daerah mana Pak? Tuhan nggak kasih tahu. Kalau Anda tidak hidup intim sama Tuhan, Anda hidup dalam ketakutan. Tanpa jaminan Tuhan. Rumah Allah jangan jadi reruntuhan, bangun. Ya, kamu menabur banyak tapi bawa pulang hasil sedikit. Utang terus mamanya. Sedikit. Bukan Tuhan salah, kamu ya gak bangun rumah Allah. Kalau Anda gak dikorbankan seperti ini, Anda gak ngerti. Kenapa hidupku begini, apa saya yang salah? No, rumah Allah dulu. Anda mau presiden, Anda mau jenderal sekalipun, rumah Allah harus nomor 1. Kita ini. Ada amin. Saya biasanya kan turun di sana ya, tapi hari ini enggak lah. Saya lagi kurang enak badan. Perhatikan saya. Rumah Allah dijadikan reruntuhan. Dan kita, perhatikan saya, kita cuek. Santai. Anda gak bangun keintiman dengan Tuhan. Anda yang penting bekerja, doa sebentar, langsung Anda ngomong, saya sudah doa kok. Saya sudah puasa kok. Saya sudah doa, saya sudah 2 tahun ini. Baru 2 tahun. Dia Allah yang sanggup membalikkan keadaan.
Tapi Anda membangun rumah Allah serampangan. Saya ulangi, ini hasilnya. Kamu nabur banyak tapi bawa pulang hasil sedikit. Makanya banyak anak Tuhan yang kehilangan pandangan, yang kehilangan iman. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai, semua serba kurang. Dan orang yang bekerja untuk upah, perhatikan saya ke depan. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam budi-budi yang berlubang. Kenapa? Karena rumah Allah tidak dibangun. Ngerti katakan amin? Kurang keras. Anda harus paham, apalagi orang pelayanan. Kalau rumah Allah tidak dibangun, Anda pelayanan ngawur, daging. Rumah Allah. Ya, lihat ayat berikutnya. 7. Sebab beginilah firman, diulangi 2 kali. Sebab beginilah firman Tuhan. Perhatikan apa? Keadaanmu. Jangan Anda cuek, perhatikan keadaanmu. Masih kurang apa enggak? Masih ada butuh pertolongan apa enggak? Karena itu rumah Allah bangun. Yang nonton juga. Anda sendiri harus move. Ada amin? Ini bukan Anda khotbah supaya saya marah enggak. Tapi Tuhan ngomong ini firmannya sama dengan Bogor kemarin. Kalau tidak, rumah Allah tidak dibangun, bagaimana engkau kerja tidak mendatangkan hasil yang besar? Saya enggak ngomong duit, tapi saya ngomong penyertaan Tuhan. Ya, perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-8. Semua baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Terus. R, terus. Terus. Semua lihat saya ke depan, yang nonton di rumah. Jadi yang perlu dilakukan naik ke gunung, perhatikan, harus bayar harga. Harus membangun sesuatu yang ilahi, harus bayar harga untuk Tuhan. Jangan males. Anda ingin revival dalam pelayanan, bayar harga. Tidak ada males, harus bangun every day, pagi mungkin. Tapi ingat itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi naiklah ke gunung. Yang kedua, bawa apa? Kayu. Jadi kalau Anda naik ke gunung Tuhan, perhatikan saya ke depan. Kalau Anda naik ke gunung Tuhan, bawa bahan. Lah apa bahan untuk membangun rumahmu? Rumah doa. Ngerti? Kadang-kadang puasa. Karena perlu setia. Kadang-kadang Anda perlu menabur. Itu bahan. Ngerti katakan amin? Anda harus lakukan ini. Bring the wood. Bawa kayu. Dan ketiga, bangun rumah itu. Setelah Anda bangun, perhatikan saya. Maka aku akan berkenan kepada dan akan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan. Saya percaya terjadi bagimu malam ini. Nah, sungguh-sungguh bangun. Jangan otakmu ini mikir masalah toh. Kalau Anda lihat saya ke depan, semua lihat saya ke depan. Kalau Anda fokus dengan Tuhan, Anda gak mikir soal hidupmu. Kekurangan apa kagak, Tuhan pasti pelihara. Pasti. Pelayanan gak tahu itu jiwa banyak apa enggak, yang penting ada urapan, Tuhan pelihara. Ya, Anda perlu ngerti. Kalau kita tidak membangun rumah Allah, semua perhatikan. Kalau kita tidak membangun rumah Allah, hanya Anda cuekin saudara, tidak akan terjadi apapun. Hanya ibadah tanpa pertobatan. Yang kedua, Tuhan ngomong sama saya jelas. Dan yang kedua, sebel hati. Lu tahu nggak sebel hati? Sebel. Sama temanmu, sama pelayanan, sebel. Itu goblok karena gak ada rumah Allah. Anda gak akan terima apapun kalau Anda sebel. Siapapun gak bisa bela kamu. Itu Lucifer di hatimu. Semua baca ke depan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya. Nah ini yang terjadi. Saudara. Dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Percaya katakan amin. Jadi harus naik gunung. Anda harus bangun rumah Allah, bangun keintiman. Every day. Anda mau hamba Tuhan, Anda bukan hamba Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Nanti katakan amin. Saya tunjukkan satu hal, coba Anda lihat perjanjian lama. 1 Samuel pasal 24. Pasal 24.
Saya minta Anda perhatikan yang rohani, jangan yang fisik. Ya, yang rohani. Mulai sekarang. Masa kesusahan akan terjadi. Saya udah ngomong ya, perhatikan saya kedua. Masa kesusahan akan terjadi sebelum tahun ini berakhir. Perhatikan saya yang paling belakang juga, semua perhatikan. Sekitar 3 bulan atau 4 bulan, start masa kesusahan. Sebelum tahun ini berakhir. Anda meminta tolong siapa? Kalau enggak Tuhan. Amin. Masa kesusahan akan terjadi. Saya sudah berkali-kali ngomong ini. Berapa bulan ini saya suruh Tuhan ngomong buatan ini. Akan terjadi masa susah. Tidak sampai tahun ini berakhir akan terjadi. Sudah start. Makanya kalau rumah Allah tidak dibangun, Anda kan kehilangan iman, Anda kehilangan pegangan. Anda doa terlambat nanti. Kenapa? Baru sadar. Coba katanya sakit kok, korbannya kok kenceng ya. Karena banyak Tuhan itu sudah dikorbankan sadar, tapi sadarnya terlambat. Ya, buka 1 Samuel pasal 24, ayat yang ke, semua lihat sama-sama. Ayat yang ke, sebentar saudara. Ayat yang ke, saya ulangi, ayat yang ke 18, coba saya tutup. Kalau tidak salah ya. 1 Samuel pasal 24, semua lihat Alkitab dan tulis. Ayat yang ke, sebentar, nanti salah ngomong soro. Ayat langsung ke 21. 22. Lampunya tidak menolong, tapi gak apa-apa, ini hasil dari anak Tuhan. Mati. Ya. Semua bisa sama-sama ya. 2 Samuel pasal 24, ayat yang ke 22. Saya minta Anda semua perhatikan, yang nonton juga perhatikan, semua fanbase Bali. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, perhatikan, baiklah tuanku raja mengambil dan mempersembahkan apa yang dipandang baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu dan untuk korban bakaran ada eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Perhatikan. Ya, Arauna, ayat 23. Jadi semuanya ini ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan, kurang keras, berkenan, baik. Dikai gratis. Ayat 24. Semua baca sama-sama yang datang hari ini. Yang keras, yang di rumah juga. 1, 2, 3. Terus. Nah, terus. Mempersembahkan kepada Tuhan. Terus Allahku. Korban bakaran dengan tidak. Ini bangun rumah. Terus sesudah itu. Semua saya teman. Yang dibangun apa? Roh. Secara fisik, saya perhatikan. Secara fisik itu mesbah. Tapi ingat hasilnya besar. Ayat 25. Saya harap Anda ikuti dan lakukan di rumah. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah. Katakan mesbah. Mesbah ini itu apa sih? Rumah Tuhan. Lihat saya ke depan. Kalau Anda, semua lihat. Kalau Anda ingin doa ada kuasa, perlu bangun rumah Allah. Kalau Anda ingin ada urapan sehingga tidak masuk di Bali, perlu kuasa Tuhan. Ngerti yang katakan? Tapi harus intim. Jangan nantang-nantang Anda nggak punya keurapan. Makanya banyak orang itu kerasukan sendiri. Saya dulu punya anak-anak rohani yang masih SMP. Ikut tur ke Bali. Lihat saya ke depan. Begitu masuk tur ke Bali, itu yang terjadi. Sudah. Di bus itu mereka tengking. Ya, yang ada hitam putih ya. Maksudnya apa? Seperti sarung gitu ya. Yang hitam putih yang patung-patung itu. Nah, itu enggak tahu, ditengking. Dalam nama Yesus, keluar. Hebat. Mereka begitu membara, tapi tanpa urapan Tuhan. Satu base kerasukan. Nama Tuhan apa? Dipermalukan. Kerasukan. Jadi saya bilang, banyak anak Tuhan pengen ngusir setan, tapi tidak membangun rumah Allah. Urapan dari mana?
Engkau kerja tapi tidak membangun rumah Allah. Berkat datang dari mana? Anda seperti itu, menabur banyak tapi nuai sedikit. Anda nabur kabupaten siapapun, pasti nanti nuai. Nuai cuma sedikit, kenapa? Karena rumah Allah Anda telantarkan. Dan Anda jangan kompromi dengan orang yang melantarkan itu rumah. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan dia. Kecuali dia bertobat. Ketika katakan amin. Ada banyak Tuhan bingung soal jalan hidup. Kenapa? Karena rumah Allah tidak dibangun. Dia konseling kanan kiri. Tidak membangun rumah Allah sama. Saya ini gak marah, ngomong saya pelan. Saya mungkin saya rasakan bobot. Ya. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran. Jadi kok ada melihat ke depan, tulis baik-baik. Kalau Anda bangun mezbah harus ada korban, setuju angkat tangan. Nah korbannya apapun, Anda tulis. Kalau Anda akan lihat kuasa Tuhan akan turun bagimu. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Daud mendirikan sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan semua lihat tulah itu apa? Berhenti. Kenapa kalau Anda nggak bangun apapun, nggak bangun rumah bagi Allah, saya tulah keturunan pun tetap nyerang kamu. Anda perlu ngerti, berdoa-berdoa. Harus ngerti. Kalau Anda bangun mezbah, ajari anakmu juga bangun mezbah. Kalau tidak, setan juga menyerang. Anda bakar jimat, setan juga serang keluargamu. Kecuali ada darah Yesus tutup. Kalau Anda nggak punya urapan, mau nengkeng dari mana? Saya rindu ya dalam hati saya rindu Anda diberkati. Saya rindu itu. Tapi ini kuncinya, coba Tuhan ngomong kemarin. Ini kuncinya, bangun rumah Allah. Anda boleh pelayanan apapun, terkenal bagaimanapun, rumah Allah lebih penting. Tepuk tangan bagi Yesus. Bangun rumah Allah perlu apa? Bayar harga, naik gunung. Setengah mati, memang. Kadang-kadang dia cek ke depan, tak ajari ya. Semua yang nonton saya belakang perhatikan. Dia bangun rumah Allah baru doa sebentar. Sudah, maaf ya, mulutnya sudah. Dari mana urapan? Urapan ngantuk itu. Dan hebatnya dipertahankan itu gobloknya. Pak, memang saya capek. Anda pikir Tuhan apa dirimu? Saya buat Tuhan gak takut. Sudah. Saya pernah dibunuh karena nama Yesus. Tapi dengar baik-baik. Kalau Anda lebih ke dirimu gak usah doa. Ini saya katakan perlu senangkan Tuhan dulu baru dirimu disenangkan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Jadi kalau Anda ngomong, Pak ekonomiku susah. Karena rumah Allah jadi reruntuhan. Anda konseling kanan kita tapi tidak bangun rumah itu tetap bodoh. Pak saya udah nabur banyak, enggak nuai. Malah petaka terjadi. Maka rumah Allah itu penting. Dan perlu puasa. Itu bahannya. Terus perlu worship. Ada amin, Chris? Perlu. Worship. Perlu puasa. Puasa itu susah, tapi naik gunung. Ngerti katakan amin? Orang lain enggak disuruh Tuhan puasa, lu sendiri disuruh Tuhan puasa. Kenapa? Naik gunung. Jangan ikut-ikutan. Ada yang Tuhan kok dia enggak puasa, kok gua yang puasa. Jangan ikut-ikutan, naik gunung. Lihat ke depan, supaya saya ajari tindakan profetik. Kalau Tuhan suruh engkau, lihat ke depan. Kalau Tuhan suruh kamu, lakukan cepat, jangan nunda. Kita kebanyakan apa? Menunda. Dia ngomong, jarang, nanti malam kamu puasa. Besok aja Tuhan. Ini loh, ini bodohnya nih. Tuhan ngomong, oke kamu menunda, aku menunda juga memberkati kamu. Kotok tidak akan pergi, terus turun ke keturunan. Maka dalam nama Yesus, itu ada kuasanya kalau Anda membangun mezbah. Membangun rumah Allah. Anda pelayanan tanpa rumah Allah, Anda kehilangan power. Nanti katakan amin. Hidup masalah terus. Rumah Allah enggak ada. Saya ke depan. Saya ini khotbah dalam keadaan fisik yang kurang oke. Lemes. Tapi ingat, kalaupun andaikan saya mati oleh karena Tuhan, saya lakukan. Rumah Allah penting. Anda enggak perlu dipuji orang, Anda penting dipuji Tuhan.
Tepuk tangan bagi Yesus. Anda nggak perlu dipuji orang. Dipuji Tuhan, penting. Makanya rumah Tuhan, keinginan hati Tuhan harus kita dulukan. Ada yang Pak, doa kok susah. Karena Anda dulukan keinginanmu bukan Tuhan. Itu yang saya katakan ke teman. Anda kurang peka. Saya ulangi. Lalu Daud berdirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa. Siapa yang mau itu? Tuhan mengabulkan doa, mau katakan. Bangun mezbah. Karena ini tulah berhenti. Tapi ingat, Daud tidak mau dikasih gratis, dia bayar. Tidak ada gratis. Kencing gratis Pak, kita dikasih puji Tuhan. No. Karena Tuhan ngomong harus bayar. Baru akan memberkati engkau. Karena kita karena keenakan dikasih gratis, tidak mau bayar. Bebas kembali. Jadi katakan amin. Untuk membahas mezbah itu harus bayar harga. Pak saya kurang duit, tapi orang gak usah bayar, gratis bagi kamu. Kalau engkau iya kan, kadang jebakan bagi Tuhan, diizinkan, diuji. Kalau engkau ya gratis puji Tuhan, Anda kehilangan momen dengan Tuhan. Anda harus ngomong, enggak aku mau bayar. Gratis kok. Oh. Ada amin? Makanya belum dari tempat dibangun rumah Allah. Kalau kamu belajar ke depan, kalau ingin menuai banyak, kamu ingin mengalami breakthrough, rumah Allah urusan dulu. Rumah Allah urusan dulu. Jangan ada malas ke disuruh udah garuk-garukin. Oh, goblok. Anda minta hidup tapi Tuhan gak diurusi. Sini gak ada kok, di luar angkasa. Pelayanan dengan kedagingan, bukan dengan spirit. Dengan roh. Ada amin? Saya dikasih kekuatan, puji Tuhan. Perhatikan. Lalu Tuhan mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah berhenti menimpa orang Israel. Mana, Pak saya tulah keluarga saya miskin terus Pak. Nah, itu bisa berhenti. Miskin terus. Pak saya lakukan apa kok miskin semua, ribut terus. Tulah. Pelayanan kok mesti gagal. Berkali-kali saya lihat orang-orang yang bangun ini gagal terus. Itu tulah. Anda disebut dengan urapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus semua. Pak saya kok pacaran putus terus Pak. Bagus. Tulah. Nanti katakan amin. Pak saya nggak mau gagal Pak. Anything for God. Ngomongnya bahasa Inggris. Anything for God. Hitam putih kuas suka. Itulah. Ada lagu hitam atau putih ya. Rambut putih. Saya sering di Bogor itu kan itu kan saudara saya sana. Saya sering suruhnya dia nyanyikan itu saudara. Ya joget semua segitu banyak orang-orang joget. Gak ada malu kenapa? Keintiman. Saya kadang-kadang isengin. Orang hitam dihajar Tuhan. Orang putih di training Tuhan dihajar. Nah, semua lihat ke depan. Kalau Anda mulai malam ini, Anda sadar dan puasa untuk bangun rumah Allah, saya kata terjadi pembalikan keadaan. Siapa yang mau? Tepuk tangan bagi Yesus. Yang susah, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Amin. Coba semua lihat. Ini pentingnya Anda intim sama Tuhan. Sikera patah. Lihat kisah para rasul. Ikuti firman-Nya. Kisah para Rasul pasal 8. Kisah para Rasul pasal 8. Langsung lihat ayat yang ke. Bentar saudara. Lampunya setengah hati ini. Kisah para Rasul pasal 8 ayat yang langsung saja ayat yang ke 6. Coba tolong tampilkan apakah saya benar apa salah. Nah, perhatikan saya baik-baik. Ayat yang ke-6, saudara. Nah, tapi saya minta Anda mundur sebentar. 6, 5 berarti, coba. Filipus, perhatikan, pergi ke suatu kota Samaria dan memberitakan Mesias. Katakan Mesias. Yang buat kita on fire, kenapa? Karena memberitakan Yesus. Pelayanan buat kita strong karena memberitakan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, apapun Anda bisa mempengaruhi siapapun, mafia pun bisa bertobat, kenapa? Memberitakan Yesus.
Dan Anda tidak bisa dibeli. Kalau Anda sudah dibeli berarti engkau nggak punya urapan. Cuman engkau males mengakui. Mesias kepada orang-orang Israel. Langsung lihat aja yang ke-6. Kata orang banyak, ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang dilakukannya, maka semua dengan bulat hati menerima apa? Sebenarnya itu. Ayat berikutnya 7, 1, 2, 3. Semua baca. Saudara harus baca Alkitab, jangan baca rekeningmu. Baca Alkitab itu penting buat dirimu. Jadi kalau ingat, jangan ingat rekeningmu. Ini loh firman, masukkan di rohmu, jiwamu. Apalagi pendoa harus ngerti ini firman. Ada amin? Sebab dari banyak orang yang kerasukan keluar dari roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak bagi juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ayat 8, ayat 8. Maka sangatlah besar sukacita. Terus. Ayat berikutnya, 9. Perhatikan semua. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir. Semua saya kan, sihir. Kalau Anda nggak punya kepekaan roh, Anda akan bingung. Saudara. Ini dari Tuhan apa kagak? Betul apa enggak? Makanya minta karunia membedakan roh. Dia ngomong nama Yesus, karena pernah saya melayani seorang gereja setan, ya itu dia ngomongnya nama Yesus, tapi bukan Tuhan. Jadi perlu Anda ngerti ini. Seorang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria. Serta ini perhatikan, ini orang kalau berlagak seolah-olah apa? Orang kalau melakukan sihir itu kepingin dipuji, bukan Tuhan. Nanti katakan amin. Ini bahayanya, sihir. Ayat berikutnya semua baca, semua. 10, 1, 2, 3. Yang keras. Orang ini adalah kuasa Allah. Ingat, dia sihir. Sihir. Kalau Anda tidak peka, Anda akan keikat dengan ini. Ayat 11. Dan mereka mengikuti, sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan apa? Sekali lagi, perbuatan sihir. Saya ingat anak orang saya dulu, ya, dia didoakan, dia ngomong sama mentornya. Didoakan belakangnya gini. Sini panas? Enggak. Sini panas? Oh, enggak. Sini panas. Langsung dia doa sendiri, langsung tutup bungkusnya. Tuhan, aku patahkan roh hikmat manusia. Jadi dia bilang, kok sampai saya jengkel. Kalau pengen panas ya bawa setrika. Tempel lo batukmu. Karena kadang-kadang anak Tuhan itu kalau enggak peka sudah dipermainkan setan. Makanya perlu bangun rumah Allah. Tepuk tangan bagi Yesus dulu semua. Makanya kalau doa jangan ngantuan. Baru masuk. Sikar apa? Tuhan minta duitnya 5 miliar Tuhan. Amin. Terus tidurnya lama. Nanti keluar-keluar, wah doamu lama. Iya, saya berperang. Anda gak bisa nipu Tuhan. Gak bisa. Saya ulangi. Dan mereka mengikuti karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihir. Ayat yang ke-12, semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Bayu. Nah, saya bisa ke sini. Saya bisa ke sini. Tapi sekarang mereka percaya, katakan percaya. Percaya, katakan percaya. Kalau bisa R-nya panjang. Guyon kan sejauh. Kepada Filipus yang beritakan Injil tentang kerajaan Allah. Dan perhatikan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka ini dasarnya, mereka memberi diri mereka dibaptis. Baptisan zaman dulu, perhatikan saya, baptisan zaman dulu sampai sekarang itu baptis Islam. Baptis Islam. Ya, mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 13. Semua baca. 1, 2, 3. Simon sendiri juga menjadi percaya. Terus. Dan takjub. Simon yang main sihir takjub. Kenapa? Dia juga jadi percaya. Kenapa? Kuasa Tuhan lebih besar. Tepuk tangan bagi Yesus, kuasa Allah. Anda pernah punya jimat, bakar. Hubungi Pak Obor. Taruh jimat-jimat Anda. Pak, jimat saya ini foto mantan pacar, bakar. Saya pernah nangani anak orang, saya tahu. Tuhan ngomong gini, di dompetnya dia simpan foto mantan pacar. Saya bilang,
Saya bilang, kamu nyimpen di dompet itu foto mantan pacarmu. Dia, iya. Dan saya ingat, ini kok ketawa semua, jangan-jangan foto mantan pacar di. Lah saya katakan, dikeluarkan. Saya bilang, ini boleh saya bakar? Iya, dengan berat hati. Kenapa? Mantan pacarnya sudah meninggal. Secara roh dan secara spirit ngikat. Anda harus ngerti soal peperangan roh. Nanti katakan amin. Perhatikan saya, segala kesalahan yang kita lakukan itu secara spirit ngikat ekonomimu, ngikat hidupmu. Ya, saya lihat Rudi ini juga dari dulu on fire, loncat-loncat. Karena sampai bajunya kelihatan perutnya. Dulu di AFB Jakarta. Ya, nanti di rumah selalu dia loncat-loncat lagi. But that Holy Spirit. Itu Roh Kudus. Semua dengar baik-baik. Simon sendiri menjadi percaya dan sudah dibaptis, ia senantiasa bersama dengan Filipus dan takjub, katakan takjub. Dia takjub dengan apa? Kuasa Tuhan, makanya kuasa iblis tidak bisa nandingi kuasa Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus, itu penting. Anda dikutuk 7 turunan, kalau Anda percaya Yesus langsung putus. Langsung, ada amin. Yang dengar, kalau ikatan, batingan saya ajari soal perang rohani. Ikatan itu biasanya bukan hanya turun di tubuh nanti dulu. Di jiwa. Jiwa itu ada 3. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Anget, ingat kok anget. Ingat baik-baik, saya berusaha ngomong dengan bagus. Ingat, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau ini saudara Anda perang, ini sudah diikat iblis, Anda harus perangi. Yang kedua, roh. Ada banyak orang kalau pelepasan seperti binatang. Anaknya juga. Ada banyak orang-orang dikorbankan di Gunung Kawi anak-anaknya. Jadi cacat dan dimasukkan panti asuhan. Dan tega sekali. Ada kuasa ngomong, Pak kok tega? Memang karena diikat kuasa gelap, tega itu keluar. Tidak pusing soal anak, tapi yang penting gua diberkati. Anda bisa ngomong gila, tapi nyatanya terjadi. Ini sihir. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya yang besar terjadi. Yes, ayat yang ke-14. Semua baca sama-sama yang keras, yang di belakang juga semua serempak. 1, 2, 3. Menerima firman Allah terus. Udah firman Tuhan ya, perhatikan. Ayat 15. Semua cermati. Tiba di situ kedua rasul itu berdoa. Semua lihat. Berdoa supaya orang-orang Samaria itu apa? Jadi mereka lihat teman. Jadi mereka ini dibaptis Islam tapi dengan tidak dipenuhi Roh Kudus. Ada banyak anak Tuhan yang sudah baptis Islam di mana-mana. Israel dan Bali, katanya air Israel lebih tokcer, ya silakan. Tapi tidak dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus datang sebentar, go. Kenapa? Dengan cara mungkin menolak dia. Oh saya sudah dibaptis Islam, tapi dengan cara mungkin menolak dia, hati-hati sudah. Tiba di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun. Terus, karena mereka hanya dibaptis. Jadi ada orang banyak dibaptis tapi belum terima Roh Kudus, hidupnya kacau. Hari ini minta Roh Kudus. Bangun rumah Allah. Pimpin kau supaya roh kutuk keturunan diputuskan. Ya, kemiskinan diputuskan. Harus ngerti itu. Saya ingat ya, saya dulu nangani ada orang pelepasan. Ya, waktu saya nangani orang pelepasan, ini wanita ini. Waktu pelepasan, itu setan masuk di hamster. Do you know hamster? Ngerti ya? Tikus cilik itu. Dan saya kata, ngomong, datangi hamster itu. Saya bilang, haleluya. Saya datangi hamster, sudah tahu, dia ya kalau saya nggak bisa nirukan, mencicit. Ngerti nggak? Cicit, tapi tinggi. Padahal saya cuma jarak jauh. Setan bisa masuk ke peliharaan. Contoh babi. Kalau Anda doa, tutup bungkus juga peliharaan. Kalau Anda ngomong, Pak, gak usah tutup bungkus, mati-mati aja lah, itu bagus. Ada banyak anak Tuhan ngerti ya, loh anjing kok begini, gimana? Setan nyerang yang terdekat. Langsung semua.
Pak, nyerang cicak rawaku, iya. Nyerang kura-kuraku, iya. Yang bagus kalau tahu kuranya ngomong, bertobat, bagus. Jangan kabur, itu tanda Tuhan ajaib. Jama kakak tuamu ya, saya dulu punya papa yang jama kakak, yang punya kakak tua dan burung nuri. Saya nggak bahas ke sana, sudahlah. Jadi Anda perlu ngerti ya, kalau ada anjing motor, aduh kok lupa ya. Tapi tetap dia hewan, bukan manusia. Ada amin? Saya ada orang nangis, hewannya sampai 7 hari. Perhatikan coba, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Mereka udah dibaptis loh. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini orang-orang hamba Tuhan harus paham ini. 17. Semua baca sama-sama, semua yang datang ke tempat ini. 1, 2, 3. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Yesus. Begitu ditempang tangan sama orang diurapi, the Holy Spirit masuk. Sudah dibaptis dalam tapi tanpa Roh Kudus. Anda lihat orang jadi baptis, kok gitu terus manusia lamanya? Itu karena tanpa Roh Kudus. Dan Roh Kudus mungkin turun ada padamu, langsung pergi lagi. Kenapa? Karena Anda menolak dia. Ayat yang ke-18. Semua perhatikan. Ketika Simon, sekali lagi, melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan, perhatikan, ia menumbang apa? Nah, saya ke depan. Sudah dibaptis tapi masih motor duitan. Ayo. Nanti katakan amin, motor duitan. Pelayannya motor duitan. Saya katakan ya. Ya, oleh iman kita diberkati. Mengerti? Oleh iman. Dan iman itu biasanya melakukan tindakan apa yang Tuhan mau. Iman dengan perbuatan. Jadi kalau Anda suruh mengampuni supaya berkatmu turun, ampuni. Pak nyebelin itu Pak, kurang ajar Pak, ampuni. Ya tukang nyakar muka saya Pak, ampuni. Ya semua yang di belakang-belakang perhatikan. Ia menawarkan uang kepada mereka, masih koma. Ayat 19 maaf. Serta berkata, berikan juga kepadaku kuasa. Supaya jika aku tumpang tangan, kata seorang apa? Hatinya masih culas. Ada orang dibaptis berkali-kali dia ngomong, aku sudah lahir baru. Tapi kok tetap culas karena Roh Kudus tidak dihiraukan. Itu yang buat setan atau Lucifer masuk. Ada amin. Kalau Anda ngalami sekarang mintaan bertobat. Oleh karena kosan Anda cabut semua yang di dalammu. Ya. Ayat yang ke-20. Semua lihat. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka. Kalau menyangka itu masih pikiran. Bahwa engkau dapat membeli karunia dengan apa? Uang. Gak datang ibadah lah. Yang penting aku nabur buat perpuluhan. Aku nitip. Itu sama saja setan. Sini gak ada di luar angkasa. Gak datang lah. Nitip perpuluhan ya. Ini persekutuan, saudara. Ini persekutuan ya. Mungkin Anda tidak perpuluhan di sini tidak masalah di gerejamu. Tapi ingat hargai Tuhan. Kalau Anda hargai Tuhan, perhatikan saya. Kalau Anda hargai Tuhan, maka Tuhan memberkati engkau. Ada amin? Tepuk tangan bagi Yesus. Anda, perhatikan saya kedua. Kalau Anda bangun keintiman dengan Tuhan, Anda ngomong, gak usah kasih lah, pendetaku sudah kaya. Hati-hati. Hati-hati. Pendetaku sudah kaya, gak usah, tak kasih orang lain. Hati-hati. Belajar semua tulis. Belajar menabur dalam ketepatan. Saya memberi apa yang orang saya disuruh Tuhan, saya kasih mau itu pendeta tambah kaya, tambah gak urusan. Yang penting saya lakukan apa yang Tuhan mau. Ngerti yang katakan? Jangan anda lihat muka, terlalu kaya saya. Akhirnya kau tidak menuai. Terlalu kaya dia mata duitan. Mau mata duitan mau kagak, bukan urusan lu. Tuhan. Lihat jangan ada yang Pak saya nabur ini buat gereja, ini buat ini. Lakukan. 2 tempat, lakukan. Tapi beri yang terbaik bagi Tuhan. Maka kamu akan lihat apa yang kamu tabur, kamu tuai. Tepuk tangan bagi Yesus. Pak saya nabur rokok Pak. Nggak iso. Intumu bisa protol gitu. Ada dulu ya, perhatikan. Dulu aku ini mau berhenti sebenarnya. Tapi saya katakan, dulu ada orang gila, saudara. Ya, semangat gila di luar negeri ini.
Dia karena prosesnya begitu kuat, dia sampai miring. Saking tertekannya jadi gila. Ada nggak orang begitu, yang tertekan jadi gila? Ada, saudara. Bangun tidur bingung. Ngapain? Nah, ini tanda-tanda kurang urapan. Dan perhatikan, dia datang seminar. Datang seminar, perhatikan, semua kasih duit, dia hanya kasih pensil. Orang gila nggak diprotes. Dia patahkan jadi 2 pensilnya, dimasukkan ke amplop. Anak-anak tolong tenang, supaya nggak lepas. Ya, dimasukkan amplop, dia kasih. Dia ngomong, dia sudah sembuh dari gila. Dia kasih amplop dan isinya pensil. Dan orang buka, siapa yang kasih pensil? Sudah tahu apa yang dia lakukan? Jadi Tuhan memberkati dia. Kenapa? Dia belikan pensil itu yang terbaik. Dia hanya punya harta pensil. Dia patah jadi 2, tek, dikasih Tuhan, tidak pernah berhutang. Tepuk tangan bagi Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan semua. Ada amin. Jadi dengar baik-baik, ojo utakmu salah. Saya pernah doakan ada hamba Tuhan dari luar negeri. Saya tidak tahu dia hamba Tuhan, dia datang Five Blessing seperti ini. Waktu saya doa, saya lihat dia jalan-jalan. Jalan-jalan dalam ministry, dalam apapun. Saya bilang, kamu go to anywhere. But you must be have Holy Spirit. Jadi penting, saudara, belajar ke depan. Kenapa saya bisa mendoakan, kenapa saya bisa tahu apa yang hamba Tuhan itu? Karena ada Roh Kudus. Belajar ke depan. Ya, makanya penting sekali. Dulu, ini cuman ya luar biasa sih. Dulu zaman itu ada orang yang ibu-ibu pendoa. Lalu dia mau beli, kalau nggak salah itu beli minyak, beras, dan gula. Dia kagak ada duit, semua dengar baik-baik. Tidak punya uang. Saya tahu yang dilakukan ibu ini, jangan ditiru ya. Ini khusus orang profetik, ngerti angkat tangan. Dia pergi ke toko kelontong, saya tahu dia bawa kertas. Aku butuh minyak, beras, gula. Engkaunya ngomong, duit mana? Saya tidak punya. Anda jangan datang ke saya tidak punya. Mulio. Kon ngerusui, bukan Tuhan, itu setan, mas. Dan dengar baik-baik. Saya minta Anda ngerti. Dia taruh, lalu yang ini karena yang engkaunya ini ngetes. Kalau ya aja, ini timbangan jungkit, ngerti timbangan jungkitnya? Yang begitu ya timbangan lama. Dia bilang, kalau kertas doamu ini lebih berat daripada beras, gula dan tepung dan sebagainya, maka aku akan kasih ke kamu. Hanya kertas biasa. Anda mau coba, saya rasa jangan memalukan. Ditaruh, santai, ibu ini santai. Luar biasa. Saya tahu, ditaruh kan udah begini, langsung dibilang gini. Dikebrak sama engkoknya ini. Kalau lebih berat, ambil, blah. Karena dikebrak jadi rusak. Saya tahu setiap beras, setiap tepung, setiap itu gula dan sebagainya, itu karena rusak tidak naik lagi. Tetap yang paling berat keras. Tepuk tangan bagi kertas itu, tepuk tangan bagi Yesus. Ingat, Anda jangan pakai utek kalau ikut Tuhan. Harus belajar percaya. Karena sebelum tahun ini berakhir, 3 bulan atau 4 bulan, sudah masuk masa kesusahan. Dan Tuhan sanggup memberkati. Makanya bangun mesbah, bangun rumah Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya lanjutkan supaya ngerti. Binasalah kira uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka Simon ini bahwa engkau dapat membeli karena Allah dengan uang. Hati-hati saudara. Ya, 21. Saya mau tutup. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab ini yang paling penting. Hatimu apa? Tidak lurus. Meskipun sudah baptis Islam. Rupanya orang baptis Islam tidak lurus hati. Itu mendatangkan petaka bagi dia. Anda boleh ngomong nama Yesus, kata mukanya luar biasa, tapi kalau hati tidak lurus, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Nanti katakan apa? Tuhan tidak mau. Saya pernah disuruh Tuhan memberkati orang 50 juta. Ya, saya lihat Tuhan ini uang kita butuh. Tapi Tuhan mau kasih orang. Saya bilang, Tuhan kok tegoy. Tapi enggak, saya suruh Tuhan kasih. Saya kasih. Ojo dipikir kok jadi digerakkan Tuhan. Ojo dipikir. Lakukan aja buat Tuhan. Nah, saya kasih. Saya pernah nabur mobil. Pak, mau tabur ke saya? Enggak. Ada orang ngomong gini, Pak, saya kalau nggak tabur, saya bilang, ada tanah kuburan, mau? Karena saya disuruh Tuhan juga nabur tanah, saudara. Tanah yang besar. Karena disuruh Tuhan.
Kenapa saya bisa lakukan? Semua tulis. Karena membangun rumah Allah. Bukan hanya ngomel tok, tidak akan blessing turun. Itu setan masuk ke keluargamu. Karena apa? Ngedumel. Bangun rumah Allah. Hentikan tulah. Hentikan kotok. Ada amin. Lakukan firman. Ya, lakukan firman. Yang percaya tepuk tangan bagi Yesus. Saya ulangi ya. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus. Ya teman. Lanjut sebelum saya tutup ayat 22. Jadi, semua baca sama-sama. Bertobatlah dari kejahatanmu. Terus, dan berdoa kepada Tuhan supaya ia niat. Hanya niat di hati. Kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah mendukakan Roh Kudus. Hanya niat. Aku nanti niatnya tak ciak lagi uangnya. Tak ciak lagi makanan. Berarti katakan amin. Hanya niat. Itu sudah setan masuk. Berarti ya, ini kok saya diingatkan Tuhan. Ada orang makan tuh, karena dia masih kurang, dia ngambil ayamnya temannya. Niat. Sini gak ada kok, sini baik-baik ya. Sejauh kata. Dia ngomong, loh ayammu kemana? Gak tahu. Itu ayamnya terbang. Itu niat yang mendatangkan kesusahan bagimu setelahnya. Kehancuran bagi ekonomi. Hanya niat. Anda boleh didoakan siapapun, tapi kalau niatmu tidak berkenan, Tuhan tidak akan berkati engkau. Tepuk tangan bagi Yesus semua. Bangkit berdiri semua. Lihat ayat 23, Kisah pasal 8 ayat 23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti apa? Bedu yang pahit. Dan saya tahu enggak, semua bangkit berdiri semua, yang belakang bangkit berdiri semua. Kalau kita, maaf ya, kalau kita kadang-kadang beli ikan, kalau empedunya sudah pecah jangan dimakan, itu racun. Makanya kadang-kadang kalau dalam Tuhan, empedu itu racun. Kalau ada Pak, saya pahit Pak, seperti empedu yang sakit di sini. Anda perlu kuasa Yesus yang nonton, perlu kuasa Yesus. Seperti yang katakan. Tepuk tangan bagi Yesus. Anda enggak butuh didoakan, Anda perlu Yesus. Butuh Yesus. Ada amin. Yang kedua saya ajarkan. Kalau seseorang yang sudah baru bertobat, perhatikan saya. Baru bertobat, ya perhatikan. Baru bertobat, lalu dengar. Kalau engkau ada Roh Kudus, maka engkau akan berjalan dengan dia. Not just inside, tapi juga berjalan sama-sama. Roh Kudus. Ya, perhatikan. Dan waktu engkau berjalan bersama-sama, lihat. Engkau jalan, perhatikan saya. Lalu masuk diskotik. Masih belum bertobat sungguh-sungguh nih, masuk diskotik. Ada Roh Kudus enggak? Ada Roh Kudus enggak? Ada. Cuman kau tidak menghiraukan. Anda main kartu. Ya, sikir apa bahasa roh kan. Main game juga bahasa roh, itu hebat anak-anak Tuhan tuh. Sikir apa takkan dalam nama Yesus. That's the Holy Spirit. Semua lihat ke depan. Anda mau bohong, kadang-kadang bohong itu pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan tidak akan menerima engkau. Kenapa? Karena Roh Kudus Anda cuekin. Anda masuk ke diskotik. Habis itu keluar, Tuhan kok aku merasa bersalah. Itu tanda Roh Kudus sedang melihat engkau. Anda masuk karaoke. Hatimu gak tenang. Ya, buka dulu topengmu, itu nyanyi. Hatimu gak tenang. Ini lagu enak, tapi kok gak tenang ya? Itu Roh Kudus, ingat. Kalau Anda teruskan, Anda kehilangan banyak hal yang dari Tuhan. Anda kehilangan urapan, Anda kehilangan banyak hal. Berarti katakan amin. Nanti saya katakan, ada Roh Kudus tapi engkau tidak hiraukan. Engkau jalan, perhatikan saya, engkau jalan ada Roh Kudus bersama. Tapi engkau tidak hiraukan. Anda jalan tapi dengan rokok, tetap Anda tidak hiraukan Roh Kudus. Ingat, di dalam Tuhan tidak ada kesepian. Roh Kudus yang di sini. Dimanapun kau berada, sendirian dia, hutan sekalipun, Roh Kudus ini. Tepuk tangan bagi Yesus. Anda dilukai orang dengan bapamu, contoh ada yang kemarin diperkosa, tetap dengan Tuhan, engkau bisa mengampuni. Ada amin. Dengan Tuhan, bisa mengampuni. Kenapa? Roh Kudus yang kasih kekuatan. Jalan dimanapun ada Roh Kudus. Anda mau ke klub dangdut, klub dangdut. Ya, saya pernah tanya orang di Semarang, klub dangdut dosa nggak Pak? Saya bilang, tanya Tuhan aja. Masalahnya berkenan apa tidak? Di sana, kalau nggak berkenan ya jangan masuk. Ada amin? Dan jalan. Dan begitu jalannya, dan saya katakan, begitu engkau jalan, Anda tidak menghiraukan Roh Kudus. Masih maumu sendiri.
Ini saya ngomong, banyak anak Tuhannya bebal. Sampai hari ini. Dikit-dikit masuk tanya Tuhan, lah itu salahnya. We need Holy Spirit. Dalam pelayanan kita butuh Roh Kudus. Ada amin. Dalam Anda kerja Anda butuh Roh Kudus, dalam Anda pelayanan butuh Roh Kudus. Ya, kemanapun kau jalan, Tuhan ada di sana. Tapi masalahnya kau cuekin. Nah kalau terus Anda cuekin terus jadi bebal. Kalau bebal terus kan jadi murtad. Kalau murtad dikasih tahu firman Anda akan bantah. Dalam nama Yesus. Pakai nama Yesus. Lucifer ngomong, you are mine. Kau milikku. Kutuk terus turun bagimu. You need Holy Spirit. Nanti katakan, kalau Anda cek ke depan, kalau Anda tidak intim dengan Tuhan, tidak punya power, Anda nenggeng setan. Dalam nama setan keluar, setan ngomong, hai hai. Maka penting, bisnismu gak ada artinya. Roh Kudus yang lebih penting. Ada amin. Ya Bapak Ibu dengar baik-baik. Bangun rumah Allah. Bayar harga. Bangun rumah Allah naik ke gunung, bawa bahan, baru bangun rumah itu. Baru Tuhan akan mendengarkan apa yang kau minta. Tepuk tangan bagi Yesus. Semua buka kedua tanganmu. Tutup mata semua. Buka kedua tanganmu. Bahasa roh yang sudah punya karunia bahasa roh. Blessing Bali. Yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Sikir rapatan. Terus yang di rumah, yang di belakang-belakang juga. Angkat kedua tanganmu. Ini persekutuan bukan gereja. Bebas. Bahasa rohmu kadang-kadang mulai tersembunyi. Keluar kembali. Oleh karena Roh Kudus datang padamu. Roh Kudus jamah hatimu. Soto kurapata kata bangga. Terus sembah. Kurapata kata bangga. Soto kurapata kata. Bahasa rohmu kok dikeluarkan oleh Tuhan, pakai kembali. On fire kembali. Segala trauma, segala kesedihan sudah tidak berlaku. When Holy Spirit touch your heart. Roh kegagalan, roh kepahitan, keluar. Jangan biarkan roh kematian ada dalam hatimu. Hidup dalam urapan Tuhan. Urapan kata basi kita, Pak. Yes. Angkat tanganmu. Holy. Angkat kedua tanganmu semua. Are you Lord God? Izinkan Roh Kudus. Hiraukan dia. Bicara dengan Tuhan. You are holy. Come on. Apa itu Spirit? Kudus maju ke depan. Semua tetap sembah. Cepat. Jangan lambat, cepat, jangan lambat. Terus perhatikan yang roh, jangan perhatikan dirimu sendiri. Perhatikan keadaan Tuhan. Aku berdoa, suci dan kuduskan anggur dan roti. Semua angkat kedua tangan. Suci dan kuduskan roti dan anggur, kudus. Suci dan kuduskan roti dan anggur ini. 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 Di mana dinyatakan maka pembalikan akan terjadi. Maka kemerdekaan terjadi. Kudus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus, silakan duduk. Jangan diambilkan, Anda ambil sendiri. Silakan duduk. Holy. Silakan duduk. Worthy is the Lamb. Come on, sing. You
You are holy. Amen. Are you Lord? What is the name? Angkat rotimu tinggi-tinggi. Holy. You are holy. Dalam nama Yesus. Saudara yang sudah terima, bangkit berdiri. Saya izinkan Anda untuk membaca kembali roti yang di firman yang di roti itu. Anda gak usah baca keras-keras, itu buat dirimu. Sikarabata. Ya. Yang belakang-belakang sudah, angkat rotimu tinggi-tinggi semua. Bahasa roh semua. Bahasa roh. Koraba. Kalau Anda belum punya bahasa roh, minta sama Tuhan. Sikita pakanamu korabata katama terus. Cama. Koramata kana mata kana. Kuna mata kana. Dalam nama Yesus. Terus. Roh Kudus menyala. On fire in Jesus name. Kotok dihancurkan. Tulah berhenti. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Roti ini roti biasa. Tetapi malam hari ini kita semua di tempat ini menaruh iman dan percaya bahwa roti yang kita pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Buka cawanmu, jaga hatimu, tetap angkat cawanmu. Bahasa roh lagi. Kutuk diputuskan. Roh kegagalan dipatahkan. Kalau Anda berbicara dengan Roh Kudus, start, renew in Jesus name. Sikitaba terus, angkat cawanmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kiri dada masing-masing. Anggur ini, anggur biasa. Tapi malam hari ini kita semua di tempat ini menaruh iman dan percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Taruh cawanmu, angkat kedua tanganmu. Sembah lagi. Jangan konsentrasimu terganggu. Roh Kudus. Angkat kedua tangan. Jesus name. Terus. Yes Lord. Aku punya Tuhan yang angkat tangan. Semua sembah.
kasih buat berkat-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu sedang Kau sampaikan di tempat ini Tuhan. Kami percaya apa yang roh itu hidup di dalam setiap kami Tuhan. Mematahkan, menghancurkan yang daging Tuhan. Firman jadi daging Tuhan. Terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya mendengar tapi kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu Pak Yer. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan atas hamba-Mu Tuhan. Sehat kuat dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu. Berkat-berkat yang ajaib, urapan yang luar biasa itu tercurah atas hamba-Mu Pak Yer Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya di dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat ibadah malam hari ini. Thank you Lord. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau dan kami percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara. Pak Obor pengumuman. Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah kami Family Blessing, kami mengucapkan selamat datang. Ini saya akan memberikan beberapa pengumuman. Ya, yang pertama adalah ibadah Family Blessing bulan depan akan diadakan tanggal 25 September di tempat ini. Puji Tuhan. Untuk ibadah Family Care dan layan doa serta kunjungan bisa menghubungi Saudari Santa. Untuk Family Care sudah dibagi di beberapa titik, yaitu di Kebo Iwa, di Monang Maning, di Renon, Nusa Dua, di Dalung, Tabanan, di Bulu Indah dan di Ubud. Bapak Ibu, penginjilan diadakan sebulan sekali dan yang mau berpartisipasi dalam penginjilan bisa menghubungi Saudara Nike. Family Blessing Youth diadakan 1 bulan 2 kali. Bertempat di Jalan Hasanuddin nomor 1 Denpasar. Bagi yang berminat silakan mendaftar ke Bu Dr. Kristi atau ke Saudari Sari. Dan saya minta sekali lagi perhatiannya Bapak Ibu, karena bulan lalu sudah tidak ada yang makan di sini dan saya juga berharap kali ini juga tidak akan ada yang makan di sini. Dan karena pada malam ini tidak ada altar call karena Pak Yer kurang enak badan, maka sebentar kami akan menutup ibadah ini. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada malam ini. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ini kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.